Baik, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo. Ini di Padepokan Budi Raharjo. Kalau di Padepokan Budi Raharjo tuh memang harus mulai dengan ngopi dulu nih. Nah, ngopinya tinggal dikit lagi ya. Nggak apa-apa, selalu dimulai dengan ngopi dulu. Meskipun ini udah ngopi yang pertama kali ding, tapi ini sisa yang pertama kali tadi. Bismillahirrahmanirrahim selalu ya. Bis. Sampai di gitu. Ntar kita singkirkan dulu kopi kita. Baik. Semoga sehat semuanya ya. Nah, sekarang pagi ini mari kita akan membahas sesuatu yang kita sebut NFT. Nah, NFT apa sih itu ya? Semuanya pengen tahu NFT. Sebentar ya. Saya pindahkan dulu. Ini saya tampilkan ini materi presentasi lah ya. Soalnya kalau ngelihat wajah saya aja nggak enak. Lebih enak kalau ngelihat materi presentasi ya. Sebentar, saya pindahkan. Ting. Transisi dulu. Nah, semoga udah kelihatan ya. Itu udah kelihatan wajah dari saya plus tentang NFT-nya, non-NFT. Jadi apa itu NFT? NFT adalah non-fungible token. Nanti kita bahas nih non-fungible token apa. Dan mungkin kita bahas kalau ada waktunya ya tentang blockchain. Kita batasi ngobrol kita pagi ini 1 jam aja ya. Supaya kan banyak yang sibuk ya. Oke ya. Mari kita mulai dulu latar belakang sedikit kalau yang belum tahu ya. Ini biasanya saya suka cerita latar belakang saya nih ya. Ini Budi Raharjo dengan Budi Raharjo Jobs. Saya macam-macam ya kerjaan saya masih dosen di ITB dan seterusnya. Nah, maka kita akan melihat NFT ya. Oke, nah kerjaan saya sebetulnya apa? Kerjaan saya sih main band ya. Ini ada satu project kami yang sudah kita kerjakan dari macam-macam ya, dari zaman dahulu kala. Jadi zaman dulu kala tuh saya membuat toko musik digital yang namanya Digital Beat Store. Jadi salah satu toko musik digital pertama di Indonesia itu di Blitz Megaplex. Jadi kalau rekan-rekan semua pernah pergi ke Blitz Megaplex yang di PVJ dulu ya, zaman dulu ke PVJ. Nah, di lantai 2 tuh ada toko musik digital kami, namanya Digital Beat Store. Di Jakarta ada di Grand Indonesia, kemudian waktu itu Pacific Place baru mau kami bangun, Blitz Megaplex baru masuk ke sana. Tapi sayangnya akhirnya project kami itu ditutup ya, Digital Beat Store ditutup toko musik digital. Oke. Nah, kemudian jadi ini mimpi saya membuat toko musik digital dari dulu ya. Jadi udah versi 1, versi 2, versi 3 dan sekarang ini versi 3 atau versi 4 ya. Namanya Insan Music Project, yang mana ini toko musik digital masih berjalan, insanmusik.id, dan pembayarannya menggunakan idrp.io. Jadi ada blockchain pembayaran ya yang menggunakan basisnya blockchain itu ada di Indonesia, namanya idrp.io. Nanti kita bahas secara terpisah ya tentang project toko musik digital saya ini, sejarahnya sampai kondisi sekarang. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa blockchain itu ada di Indonesia, alive and well, meskipun tidak terdeteksi kurang wah. Jadi kerjaan saya adalah main band untuk mempromosikan itu. Kerjaan saya juga ya Insan Music Project itu projectnya, tokonya namanya Insan Music Store. Jadi ini dulu kerjaan saya di pinggir jalan, minggu pagi seperti ini ada di pinggir jalan. Ini di Car Free Day Dago ya Jalan Dago Bandung. Ini kalau nggak salah di depan SMA 1, sebelah kanan ini ada SMA 1. Ini saya kerjanya manggil orang untuk ikutan membuat musik digital. Jadi saya kadang-kadang colek-colek gitu ya, nyebarin brosur gitu. Ada punya toko musik punya band nggak gitu? Nggak punya, malu dong masa pakai kaos band. Kayak saya pakai kaos band ya. Kaos band, kalau kaos ini kebetulan saya kaosnya God Bless. Masa pakai kaos band nggak punya band, malu dong. Gitu. Terus ada juga yang dicolek-colek lagi, punya band nggak punya. Punya teman yang punya band nggak punya. Oh, berarti nggak punya teman. Jadi ini adalah untuk mendaftarkan musik legal. MP3 ini sampai saat ini menjadi satu hal yang ini ya. Nah, dulu sulit ya, karena kita link internetnya lambat. Dulu pakai GPRS, tidak ada pembayaran digital dan susah ini ya. Nah, nanti dengan adanya NFT mungkin bisa lebih baik lagi ya. Jadi kerjaan saya itu. Nah,
Sekarang kita mulai bahasan sedikit nih. Saya nggak tahu di para pemirsa semuanya ini ada yang pernah ngumpulin perangko nggak? Filateli. Ada, ayo, Cung, ayo majukan jari. Siapa yang dulu saya ikut ini ngumpulin perangko kayak gini ya. Perangko ini perangko Presiden Republik Indonesia. Ini zaman dulu nih ya perangkonya. Ini 25 rupiah ya. 25 rupiah. Nah, ini ada perangko kancil 5 sen. Dulu saya punya nih perangko yang ini. Saya lupa gambarnya kancil atau enggak ya. Jadi dulu ngumpulin perangko. Nah, dengan mengumpulin perangko ini terus kita tukar-tukeran perangko. Bahkan kita bisa jual beli ya perangkonya ini ya, perangko lama. Perangko itu yang hebat tuh kalau masih bagus gitu ya, mint conditionnya. Tapi saya nggak suka yang belum pernah dipakai kayak gini ya. Saya sukanya yang sudah pernah dipakai beneran. Kayak ini nih ada bekas capnya nih ya. Sebelah kiri ini ada bekas capnya. Ini menunjukkan asli nih, asik sekali ya. Perangko mungkin harganya 5 sen, tapi dijual belinya ya nggak 5 sen lah ya. Jadi hobi mengumpulkan benda-benda kayak gini ya, itu udah dari dulu ada. Di Indonesia paling seringnya tuh perangko. Kalau di luar negeri ada lagi itu trading cards ya. Orang yang seneng ngumpulin kartu baseball ya, pemain baseball, pemain basket, pemain football segala macam itu ada orang-orang mengumpulkan trading cards. Jadi ada benda-benda kayak gini, ini kan aset juga ya. Meskipun di sini tertulisnya 5 sen, tentu saja harganya tidak 5 sen ya. Ya gitu. Jadi ini nanti kita lihat ini adalah sesuatu yang kita sebut namanya non-fungible, NF tadi ya. Jadi ada gitu. Nah, sayangnya saya udah nggak ngumpulin gini lagi. Saya lupa berhentinya kapan ya. Mungkin mahasiswa ya. Saya berhenti ngumpulin gini. Udah lagi nggak ngumpulin. Padahal kalau ada sekarang, dijual mungkin asik sekali ya filatelinya ini ya. Nggak tahu sekarang di Indonesia nggak ada lagi ya. Kayaknya anak-anak sekarang ngumpulinnya karena digital ya. Makanya nanti NFT itu menariknya ngumpulin kayak gini secara digital. Oke. Pasti semuanya datang ke sini karena pengen lihat Ghazali. Ya kan, ya, ayo ngacung, siapa yang bilang iya gitu ya. Pengen lihat Ghazali NFT, apa sih fenomena Ghazali NFT ini yang kemudian orang-orang, wah, saya pengen punya duit miliaran membuat NFT kelihatan kayak Ghazali ini. Permasalahannya apa itu NFT? Gimana sih cara kerjanya dan seterusnya? Ini sebenarnya fenomena bukan fenomena yang pertama ya, dan ini ya di Indonesia bahkan di dunia gitu ya, bukan fenomena yang pertama. Sebetulnya sebelum ini juga ada lagi kasus ya, kasus ini. Nah kalau di ITB ada kasus ini. Aduh, foto rektor ya di NFT kan. Nanti kita bicara NFT-nya. Jadi foto rektor ini di NFT kan ya. Nih jadi ceritanya ini ada orang ya dengan akun anonymous terusnya tentunya men-NFT-kan foto rektor. Kemudian ditujukan ini ya, masuk ke ITB, kukira aku akan mendapatkan kesempatan yang berimbang bagi semua tanpa melihat seperti apa aku dahulu, nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada orang yang protes ya. Jadi dia protes, kemudian dia yang protes ini menggunakan foto rektor. Yang menariknya dari sini tuh bukan NFT-nya Bu Rektor ini tidak terjual seperti Ghazali. Karena orang-orang tahu ini fotonya colongan. Berarti wah ini tidak legal. Nah itu salah satu masalah NFT. Nanti kita bahas permasalahan NFT ya. Satu, ini pasti bisa dipermasalahkan. Yang kedua, sebetulnya anak ini tuh ingin protes aja ya. Sehingga kalau di NFT kan maka protesnya bisa kelihatan. Ya. Orang-orang kalau dia hanya posting di Twitter atau di TikTok atau apa mungkin di-ignore sama orang-orang, lupakan aja lah, ignore aja ya. Itu pasti nggak penting-penting amat. Begitu di NFT kan orang-orang melihat, wah ribut lah ya. Jadi sebulan lalu ya, 2 bulan lalu kami membahas ini di forum guru besar ITB ya, jelaskan NFT itu apa, kenapa gini-gini gitu ya. Respon ITB terhadap ini apa ya, kita sih baik-baik aja ya. Sebenarnya mahasiswa ini kalau mau protes ke rektor, protes aja, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Menurut saya kalau mahasiswa protes, kalau di ITB ya protes ke rektor segala macam masih biasa aja sih, nggak ada sanksi akademik atau apa. Nggak seneng dengan saya juga boleh-boleh aja. Saya dosen di ITB, kalau nggak seneng Pak Budi saya nggak suka dengan kuliah Pak Budi ya mangga gitu ya.
Jadi kita udah punya ya, jadi dua hal ini. Yang Ghazali rame karena ada duitnya. Kalau faktor Rektor ITB ini rame, nggak ada duitnya, jadi nggak diramekan. Tapi begitu lah ya di Indonesia. Jadi kita memang senangnya yang rame-rame. Tapi nggak apa-apa. Saya senangnya adalah makin banyak orang yang aware terhadap teknologi blockchain ini ya. Itu ya. Nah, kalau di luar negeri ya, nah ini ada juga nih. Kita bicara tentang art ya. Ini ada self portrait ya. Self portrait. Ini di luar negeri ini ada potret diri sendiri yang luar biasa tuh. Potret ya, ini bukan digital art ya. $39 juta. $39 juta terjualnya. Oh itu kalau dirupiahkan berapa ya? 30 juta dolar kalau dirupiahkan berapa sih? Kali 10, kali 15 ribu aja ya, udah berapa tuh ya? Atau dengan kata lain kalau dibelikan mie bakso gitu ya, berapa lapangan bola? Hitungan saya itu skalanya mie bakso, kalau orang luar negeri hitungannya kan McDonald ya, berapa burger yang bisa dibeli. Kalau kita berapa mangkok mie bakso yang bisa kita buat gitu ya. Ya, ini ada yang, teman saya bikin NFT untuk koleksi lukisan ayahnya segala macam gitu. Oh iya. Nanti kita lihat ya, itu ya, Stania. Oke. Ya jadi di luar negeri arts, kalau kita bicara arts memang susah ya. Ini kalau bisa art ya, ini di tempat penjualan art ya. Nah, yang waktu itu rame sebetulnya adalah tahun 2021 ya. Ini tahun lalu ya, 19 Februari, nyaris 1 tahun yang lalu Februari ya. Ada ini Nyancat ya. Coba nanti Anda lihat-lihat ya, Nyancat namanya. Nyancat. Kucing yang kayak gini. Nyancat terjual 590.000 US dollar ya. Nyancat. Kenapa ya? Jadi ada orang-orang beli Nyancat ini kayak gini nih. Oh, nah mulailah orang melihat-lihat ini NFT ini ada sesuatu ya. Nah, yang paling ngerinya adalah si Beeple ya nih. Dia terjual ya every days ya. Si Beeple ini digital arts, dia membuat koleksinya. Koleksi dia memang orang ini artis digital ya, dia membuat koleksi gambar-gambar digitalnya dikoleksikan, terus dia membuat kumpulan koleksinya ini ya, the first 5,000 days. 5,000 days berarti banyak ya. 1 tahun 365 hari. Wah, ini berarti 10 tahun karyanya dia kali ya. Terjual di Christie sebanyak 69,3 juta dolar ya. Jadi ini luar biasa si Beeple ini. Nah, di dalam wawancaranya pun si Beeple-nya juga bilang, wah ini kayaknya overpriced. Dia bilang, saya overpriced ini kayaknya, karya saya nggak segitu-segitunya gitu ya, harusnya gitu. Jadi yang namanya juga arts ya, susah di ini. Nah, sekarang nanti kita lihat gimana. Apakah ini beneran ya? Apakah dia sama dengan fenomena, ingat nggak fenomena batu akik? Batu akik masih ingat kan ya? Dulu ada yang batu akik, ada yang ikutan bahkan. Saya nggak ikutan sih, tapi ada yang ikutan nggak dengan fenomena batu akik gitu ya? Atau ikan ya, terus lohan atau tulip ya. Jadi banyak ya fenomena-fenomena seperti itu ya, yang mana orang lari semua ke sana, terus kemudian kayak batu akik sekarang masih ada sih orang yang memang sedangnya cincin ya dengan batu akik itu memang dari dulu udah ada ya. Tapi yang ikut-ikutan ya hanya ikut-ikutan ya. Kemudian sekarang batu akiknya tuh menjadi ganjel aja ya. Tapi itu begitulah ya. Tapi ini kenyataan ada, faktanya ada gitu ya. Nah, semula ini dimulai sebetulnya ini dimulai dari ini nih, CryptoKitties ya. Jadi semuanya ini dimulai dari CryptoKitties. Jadi sebetulnya kalau kita mau ya, nanti Anda bisa lihat ya, bisa pergi ke webnya CryptoKitties. Jadi ini kita membuat digital pet ya. Kayak dulu kita punya Tamagotchi, masih ingat ya Tamagotchi itu yang kita urusin ya, kasih makan petnya, kalau nggak marah atau ini ya. Nah ini juga gitu. Di CryptoKitties itu kita bisa membuat kucing ya, kucing kita buat, kita desainkan kucingnya mau jenis apa, segala macam. Kemudian kucing kita kasih makan, ini kita gedein segala macam. Terus kucingnya ini bisa dijual belikan ya, si kucing-kucing di dalam CryptoKitties ini. Nah, inilah permulaan dari yang kita sebut NFT itu, dari mulai CryptoKitties sebetulnya. Ya. Jadi dari tahun 2017, kalau sekarang 2022, jadi udah sebenarnya ini udah 5 tahun ya. Cuma ngehitnya baru sekarang ya, atau setahun terakhir lah ya.
2021 lah ya baru NFT ini. Tapi sebenarnya sudah ada mula-mula seed-nya itu ya, mula-mula udah dengan si CryptoKitties ini. Silakan mainan di situ ya. Jual beli. Itu kayaknya juga di games juga gitu ya, karakter-karakter kita bisa membuat karakter, kemudian karakternya kita jual. Kayak orang-orang bicara tentang metaverse, itu kan juga begitu ya, kita bisa membuat karakter, membuat rumah, membuat apa secara di dunia digital. Nah itu digital art kita, kemudian kita jual ya. Nah ini sebetulnya nih apa sebetulnya gitu. Ada yang nanya apa bedanya dengan Tamagotchi. Tamagotchi itu hardware dan tidak network ya. Tamagotchi itu kan kita punya sendiri ya. Kayak mainan ya, gantungan jam gitu atau apalah ya bentuknya itu ya, mainan Jepang kita kasih makan segala macam. Tapi kan itu Tamagotchi nggak bisa kita jual ke orang lain. Device-nya bisa kita jual ya ke orang lain, tapi nggak bisa si karakter Tamagotchi-nya ini kita jual ke orang lain. Ada juga orang-orang yang membuat games ya, games kita buatkan karakter, mainin segala macam, terus kemudian karakternya kita jual ya dengan itu. Itu sama juga sih sebetulnya, idenya seperti itu ya. Jadi ada dulu orang-orang, saya nggak tahu anak saya ikutan ya, main games zamannya dulu. Ragnarok, masih ingat nggak Ragnarok? Buat karakter yang bagus ya, terus kemudian karakternya itu kita jual ke orang lain. Wah ini udah karakternya gede, tinggal diterusin. Ada orang yang mau beli nggak? Ada sih. Ya, jadi gitu ya. Nah, oke. Sekarang bicara ini ya, fungible non fungible itu apa sih? NF itu apa? Ntar kita minum dengan teh karena kopi saya udah habis. Sekarang kita lihat dulu definisi dari yang namanya fungible atau fungibility. Fungible kalau orang Indonesia, tapi kalau ini fungible ya. Fungible atau fungibility itu apa sih gitu ya? Fungibility is a capability that an asset can be exchanged with similar asset. Jadi kalau kita punya aset itu barang ya yang memiliki harga, itu bisa kita pertukarkan. Contoh, kalau saya ini contohnya batu baterai misalnya ya. Saya punya batu baterai ini ya. Kemudian batu baterai ini sama-sama baru nih, ya baru sama-sama. Saya nggak suka baterai ini, saya tukarkan di toko, beli yang ini. Enggak, ini yang ini aja. Kata yang jualan bedanya sama, Pak, Bu, Mas, Mbak, gitu ya. Dek, ini kita tukarkan. Bisa. Nah itu namanya fungible. Bisa kita pertukarkan. Nggak ada bedanya ya antara baterai ini. Kalau dua-duanya baru. Kalau yang satunya udah soak, beda ya. Oke, gitu. Baterai. Nah satu lagi adalah apa? Kalau kita punya duit saya, dompet saya mana? Dompet saya nggak ada di meja saya, jadi agak susah nunjukin ya. Nggak apa-apa ya. Dompet kalau kita punya 100.000 rupiah, 100.000 rupiah itu bisa kita pecah menjadi 20 ribuan ya. Nah itu fungible namanya, bisa ditukar, bisa. Jadi semuanya bisa gitu. Duit juga sebetulnya seperti itu. MP3 song juga bisa. Saya punya lagu MP3, tolonglah. Tapi ini kalau MP3 songnya sama ya, download segala macamnya itu tukar-tukaran ya sama ya. Jadi ini adalah kalau kita punya aset ya, aset fisik dan aset digital kayak tadi ya, MP3 song. Itu bisa kita tukar-tukaran kan dengan ini, kita pertukar-tukarkan ya. Nah itu namanya fungible. Bisa kita tukar-tukarkan. Nah kalau kita lihat sekarang yang kita sebut non-fungible. Non-fungible itu apa? Asetnya unik, nggak bisa dipertukarkan. Contoh paling gampang, lukisan. Ya. Ini kalau saya punya lukisan Mona Lisa, ini fungible ya, non-fungible sorry. Maksudnya dia nggak bisa ditukarin karena lukisan Mona Lisa ini one of a kind. Dihargainya berapa? Ya suka-suka kita ya. Tapi dia tidak bisa dipertukirkan ya. Itu paintings itu nggak bisa ya, lukisan. Kemudian katanya sekarang karena saya nggak punya ya, berlian ya, diamonds. Itu karena potongannya beda-beda tuh, berlian skatnya beda-beda, sehingga berlian itu nggak bisa ditukar berikan. Ini ada satu berlian, ini berlian yang 1 kilo ditukarin dengan setengah kilo, nggak tahu berlian ukurannya bukan kilo kali ya. Nggak bisa dipertukar belikan karena beda gitu ya. Kalau emas 1 kilo ditukar jadi 2 emas berapa setengah kilo masih bisa ya. Kalau ini nggak diamond nggak bisa ya gitu. Tanah juga kalau kita punya tanah sebenarnya beda ya. Tanah di tempat ini misalnya tanah 1 hektar ditukar dengan tanah dua tanah yang setengah hektar, belum tentu sama. Meskipun ukuran luasnya sama nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Jadi itu nggak bisa ya. Nah, itu namanya non fungible. Baseball cards tadi ya sama ya. Perangko tadi. Nah atau things that have serial numbers. Nah ini juga masih bingung ya, serial number itu maksudnya. Tapi kan bisa dipertukar berkat. Sebetulnya dia dua hal yang berbeda ya, bisa beda, bisa enggak gitu. Contoh, nah ini sebentar saya ambil contoh. Kayaknya emang harus ini ya ngeluarin. Ntar saya ada duit yang sama nggak? Ini dah. Ntar ya.
Ini saya ambil contoh duit aja ya. Nah, sebentar saya ini kan dulu duit ya. Duit ini kan harusnya sama nih ya. Nah, kalau duit ini sama, ini fungible. Duit yang ini yang kanan, yang ini tangan kanan saya ini ya bagus ya, masih crisp. Yang ini udah ada lecek. Tapi ini ada tulisannya lagi ada yang ngoret-ngoret gitu ya. Nah, ini dua-duanya fungible, bisa dipertukar belikan. Nah, sebetulnya dia juga punya nomor seri yang beda ya. Seri yang beda ini. Nomor serinya ada di sini ya. Ini juga di situ kan beda ya. Nah, sebetulnya ini beda nih sebetulnya. Ini beda nih sebetulnya. Tapi ini kebetulan ini fungible. In general tidak beda ya, beda. Yang ini dengan itu sebenarnya beda. Nah, makanya saya pernah punya usul ya, NFT kan aja ini gitu karena ini gambar ini ya. Anyway itu topik yang berbeda ya. Tapi non fungible adalah sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan gitu ya. Betul kan? Ini masih bisa. Oke. Contohnya apa lagi? Baju ya, baju sebetulnya ini ya kayak baju saya ini dipertukarkan dengan baju yang sama. Oh, belum tentu juga. Kalau baju udah habis dipakai oleh pemain band terkenal gitu ya. Siapa pemain band terkenal gitu ya? Sekarang yang lagi terkenal siapa sih? BTS gitu ya. Baju harus dipakai BTS, baju saya ini beda harganya. Baju sama modelnya dipakai Budi Raharjo sama baju dipakai BTS beda harganya. Jangankan gitu ya, bungkus McDonald aja yang habis dipegang BTS sama buku McDonald yang dipegang Budi Raharjo beda, kan sama-sama bungkus. Nah, itu yang disebut non fungible ya. Nah, sekarang kita bicara tentang digital arts atau kita sebut namanya digital asset. Kalau kita punya arts ya, misalnya gambar ya. Kayak gambar, balik lagi ya, gambar ini. Kalau gambar ini kita buat dalam bentuk digital. Nah, kalau kita dalam bentuk digital, ini kan digital arts ya. Nah, ini beda gitu. Ada yang Stani bilang KTP dan akte kelahiran itu bisa beda itu ya. KTP saya dengan KTP-nya Stania ya, Puspa Wardani ya. KTP saya dengan KTP Stania beda ya. Sama-sama KTP. Tapi nomornya beda, isinya beda. Tapi kan sama-sama KTP, Pak. Ini jelas beda gitu ya. Nah, itu namanya non fungible. KTP saya dengan KTP-nya itu. Akte kelahiran benar, beda juga akte kelahiran. Beda itu akte kelahiran. Ini kan kertasnya sama. Iya, kertasnya sama. Konten di dalam kertasnya beda ya. Apalagi akte kelahiran orang terkenal ya. Wah, itu pasti lebih keren lagi ya daripada akte kelahiran Budi Raharjo ya. Kan gitu ya. Gitu ya. Jadi nah sekarang akte kelahiran Stania sama akte kelahiran Budi Raharjo mahalan mana? Ya, susah ya menghitungnya atau ininya kan ya, menghargainya. Nah, jadi digital arts pun sekarang kita punya ini. Digital arts apa? Gambar ya, gambar seperti ini. Kalau kita digital, kalau Anda gambar sendiri juga, foto, makanya sekarang lagi rame foto ya. KB Pol itu kan gambar sendiri ya, foto. Ghazali itu fotonya dirinya sendiri ya. Disebut arts. Definisi arts luas ya. Jadi foto, gambar, puisi. Nah, dalam bentuk teks. Nah, itu bisa juga orang e-book segala macam. Nah, ini sebenarnya kita masih belum bicara tentang e-books ya, masalah e-books. E-books terus apa lagi? Lagu. Nah, sebenarnya kan lagu juga bisa ya. All kinds of things. Nah, makanya kalau sekarang orang bicara, kalau potongan video gimana? Kan tadi kita bentuknya hanya ini ya. Kayak tadi ya, gambar Ghazali hanya gambar rektor, hanya gambar Bepel, hanya gambar. Tapi ada lagi orang yang misalnya Muhammad Salah ya, mau Salah lagi ngegolin. Wish, golnya keren amat gitu kan ya. Sat gitu, gol. Ah, potongan video dalam TikTok misalnya 15 detik, 30 detik, 60 detik, bisa nggak digital arts. Jadi sebetulnya kalau orang yang membuat ini ya, yang potensinya banyak. Orang buat video lucu-lucu di TikTokers itu juga bisa. Itu siapa yang orang Prancis yang gini-gini? Yang bilang siapa sih namanya? Siapa sih yang namanya yang ini? Yang kan kalau orang-orang di TikTok membuatnya susah gitu ya. Nah, benar. OP Kabilame ya. Wah, itu dia bisa dijadikan digital arts ya sebetulnya kan. Mangga. Wah, itu kan sebetulnya bisa. Nah, itu juga digital arts sebetulnya. Jadi all kinds of things yang bisa dijadikan digital art itu tidak bisa dipertukarkan. Nggak bisa dipertukarkan, non fungible. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau gitu gimana Pak digital arts ini
bisa kita katakan bahwa itu one of a kind ya, salah satu unik, nggak bisa dilihatkan. Nah, maka kita bicara ini harus kita buatkan, kita mintkan, kita buatkan ya. Jadi definisinya udah jelas ya antara ini ya non fungible. Jadi kalau fungible itu bisa ditukar belikan, bisa ditukar-tukarkan. Kalau non fungible itu tidak bisa, unik. Nah, sekarang kita harus bilang ya, unik gitu ya. Ya, Pak, kalau artnya dijual dalam bentuk fisik jadi fungible, tetap enggak, tetap non fungible dalam bentuk fisik kan ya. Misalnya dalam bentuk fisiknya apa? Kalau dalam bentuk fisiknya lukisan, non fungible. Tapi kalau dalam bentuk print out katanya, nah print outnya tergantung, print outnya di kertas yang ini, kertas yang bagus, kertas yang enggak gitu ya. Jadi bisa fungible dan non fungible itu tergantung dari situasinya ya. Jadi kalau pertanyaan itu tadi tergantung ya. Kalau dia unik, dia non fungible. Intinya gitu ya. Kalau unik, non fungible, nggak bisa ditukar-tukar. Artinya kita punya hal sama, kita tukarin nggak bisa. Itu beda. Nah, itu non fungible. Non fungible. Satu lagi, token. Nah, token apa ya? Token. Nah, token. Jadi sebenarnya definisinya susah nih. Token itu adalah a tangible atau visible representation of feeling, facts, quality ya. Token gitu ya. Contoh token adalah SIM ya. Driver's license is a proof that the person has capability to drive cars or motorcycle. Jadi SIM itu merupakan token, bukti bahwa, saya boleh nyetir. Mana? Ini token saya boleh nyetir. Ya. Hotel kita dapat kunci, baik kunci fisik atau kunci tab ya, bahwa itu dapat token deh, bahwa saya punya akses ke dalam ruangan ini karena udah bayar, gitu ya. Jadi token itu seperti itu. Jadi token kita anggap sebagai tanda bukti aja ya, bukti ya. Jadi token ada values, ada rights, ada ownership ya, itu token gitu ya. Jadi NFT, non fungible token adalah sebuah bentuk ya, bentuk ownership dari sebuah digital asset ya, digital asset. Jadi NFT adalah sebuah token ya, token ownership dari sebuah NF ya, non fungible-nya kita sebut adalah digital asset ya. Nah, ini gimana semuanya nih? Karena gimana sih ini memungkinkan? Nah, ini memungkinkan karena dia dicatatkan, recorded dengan blockchain. Jadi blockchain gitu. Jadi yang menjadi kuncinya ini memungkinkan terjadi, NFT itu memungkinkan terjadi karena ada blockchain. Orang-orang cerita blockchain biasanya ceritanya tentang Bitcoin ya, dan seterusnya, cryptocurrency atau orang-orang sederhananya kripto gitu ya. Nah, ternyata NFT ini merupakan sebuah aplikasi baru ya, yang mana yang dicatatkan itu bukan duitnya tapi digital asset dalam blockchain gitu. Berarti saham dapat dipresentasikan sebagai NFT dong? Belum tentu juga. Kalau sahamnya bisa ditukar belikan bisa, bukan. Tapi kalau sahamnya memang spesifik ya, misalnya saya punya saham satu ya, misalnya saham sebuah ini ya, saham Apple gitu ya, $10 saya tukarkan $10, itu berarti fungible ya, karena bisa tukarkan. Tetapi bahwa dia saham Apple dengan ditukarkan dengan saham Tesla nggak bisa. Nah, itu memang unik ya saham Apple. Tapi dalam kaitannya bahwa saham itu sendiri enggak, itu kayak duit tadi ya, duit enggak. Tapi kalau dia dibentukkan dalam bentuk token ya, sahamnya itu ditokenize ya, dibuat token, itu berarti NFT, non fungible. Gitu ya. Ya. Ada yang tanya lagi, kalau lagu karangan masuk dalam kategori mana? Agak ambigu nih. Iya, lagu kalau dia hanya dalam bentuk MP3, saya buat lagu ya, jreng saya rekam dalam bentuk MP3. Nah, itu bisa dipertukar ini kan ya, dalam bentuk MP3, itu mau saya kirimkan ke Anda kirim itu MP3, kita bagi-bagi semua, MP3-nya sama semuanya. MP3-nya itu akan menjadi NFT kalau MP3-nya itu kita konversikan menjadi lagunya tadi ya, lagunya itu kita konversikan menjadi NFT. Artinya apa? Lagu itu kita catatkan di blockchain. Bahwa lagunya ini, misalnya lagunya ini saya buat hanya untuk 10 orang. Ya, lagu ini hanya untuk 10 orang, kemudian saya catatkan di blockchain. Siapa yang pemiliknya? Nomor 1, nomor sampai 10, misalnya saya sendiri, Budi Raharjo, BR Song or Budi Raharjo. Oke, ownernya Budi Raharjo. Kemudian saya taruh di marketplace. Anda beli ya, misalnya tadi ya,
Pak Budi, saya beli satu lagunya Pak Budi, oke. Nah, maka dalam ownership-nya si lagu saya tadi, lagu yang tadi yang 10 biji ya, yang pertama saya bilang Anda menjadi pemiliknya, tercatat di blockchain. Orang lain bisa dengarkan, bisa. Tapi orang lain bisa bilang itu punyaan saya. Nah, hebatnya gitu ya. Itu punyaan saya. Oh, jadi ada di orang-orang bisa tahu itu lagunya milik Anda. Orang lain bisa dengerin, bisa. Kayak tadi ya, orang bisa lihat gambar nyankat, bisa. Tapi nyankat itu punyaan saya misalnya. Itu punyaan saya gitu. Sama dengan orang bisa lihat lukisan Mona Lisa. Bisa lihat lukisan Mona Lisa, bisa, nggak ditutup-tutupin. Tapi lukisan Mona Lisa itu milik siapa ya sekarang ya? Nggak tahu ya, mungkin Budi Raharjo gitu ya. Gitu ya. Nah, hebatnya gitu ya. Apakah ada yang pertanyaan lagi? Jadi lagu bisa tadi ya, bisa ambigu, memang bisa kedua hal. Apakah ada YouTube-nya nanti? Bisa, nanti YouTube-nya saya buatin lah ya. Digital aset itu bisa diuangkan secara real, bisa. Kalau masuk NFT ya, nanti digital aset itu bisa dijadikan uang kan secara real. Contoh, saya buat lagu katakan ya dalam bentuk MP3, tidak saya NFT-kan. Orang download, udah jadi duit juga sih sebetulnya. Tetapi ownership-nya nggak jelas itu ya, karena tidak dicatatkan. Kalau saya catatkan dalam blockchain, nah maka itu baru jelas ini ownernya siapnya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, batu akik janda bolong bisa jadi NFT. Ya bisa ya. Bisa ya. Semua bisa dicatatkan ya Pak di blockchain jadi NFT begitu. Ya betul, semuanya bisa dicatatkan ya. Kebetulan yang banyak dicatatkan sekarang kan gambar ya. Tapi yang di tempat lain enggak. Yang dicatatkan misalnya ada orang main basket ya. Kobe Bryant misalnya, Kobe Bryant lagi shooting tag masuk ya. Kobe Bryantnya udah meninggal ya. Sehingga itu menjadi aset videonya karena tidak akan terulang lagi ya. Terus videonya itu punya siapa? Punya satu orang yang merekam videonya ini. Merekam punyaan saya. Ya, kemudian saya jual. Ya bisa, itu jadi bisa. Gitu ya. Bisa menghindari plagiarisme, ya bisa ya. Ya jadi gitu ya. Minum dulu ya. NFT itu hanya itu sebetulnya. Nah sekarang kita gimana ya? Ini cerita how to-nya dulu ya, how to create NFT. Nanti kita cerita blockchain ini kalau ada waktu lagi ya. Kayaknya ada waktu dikit lah ya. How to create an NFT. Nah ini how to-nya singkat sih, tapi singkatnya banyak perjalanannya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya create NFT itu nggak gampang-gampang amat. Pertama kita harus punya uang digital. Nah uang digitalnya beda nih dengan GoPay, OVO dan lain sebagainya. Enggak, kita harus punya uang digital yang kita punya dompet digital. Dompet digital ini tentu saja uang harus berisi cryptocurrency. Macam-macam. Mau punya Bitcoin boleh, mau punya Ethereum juga boleh, mau punya koin-koin yang lain boleh ya. Tapi yang penting itu kita punya dompet. Nah, untuk nyimpen duitnya dulu. Karena ini kan nanti harus jualan, harus beli segala macam, harus punya dompet ya. Dompet saya nih. Nah, kalau ini dompet fisik. Dompet digital apa? Nah, dompet digital itu macam-macam bentuknya. Nih ada yang paling banyak dipakai tuh MetaMask ya, misalnya ada lagi Rainbow dan lain sebagainya ya. Rainbow ini aplikasi yang bisa di-download. Nah, MetaMask katakanlah ya, nanti kita semua bisa download MetaMask ya. Dalam MetaMask itu nanti kita punya akun alamat. Nah, ini kalau di sini ini ada akun 10x segala macam. Ada alamat yang panjang sekali, itu adalah identitas dari si dompet kita, wallet kita. Ya. Saya juga punya, isinya 0 rupiah, 0 Ethereum. 0 Bitcoin ya dan segala macam ya. Jadi kita punya dompetnya dulu, harus punya dompetnya dulu. Kalau nggak punya gimana? Ya harus nebeng orang lain. Nah, memang problem dengan NFT atau dengan dunia yang baru-baru ini sama, orang-orang bicara tentang metaverse segala macam. Yang pertama itu hambatan terbesar itu pertama adalah ini dulu ya. Punya dompet crypto wallet ini dulu ya. Oke dah ya. Assuming Anda Pak, oke lah saya buat Pak, tinggal pasang kan aplikasinya. Ya, tinggal pasang metamask.io, atau download Rainbow segala macamnya. Udah ya. Kita punya dompet digital. Isinya 0 ya. 0 rupiah, 0 dolar, 0 Bitcoin, 0 Ethereum. Dah ya. Udah punya. Gampang sih. Create account ini gampang banget lah. Udah. Kemudian kita isi. Nah, ini kita isi macam-macam. Kalau NFT ini ambil contohnya aja ya. Kita isi dengan Ethereum ya. Berarti kita isi.
Nah ini uangnya nih diisi dengan Ethereum. Eh, jadi kita nge-top up. Nah ini membelinya gimana? Nah ini bisa macam-macam ya. Contohnya ada kalau ini siapa ya? Indodax gitu ya, atau Binance ya. Binance gitu tulisannya, Binance, Indodax itu bisa kita ya. Jadi misalnya kita beli 500.000, kita beli, kita isi, kita beli Ethereum seharga 500.000. Jreng rupiah, 500.000 rupiah, maka kita dikonversikan 500.000 rupiah itu menjadi harga Ethereum saat ini. Nah, saya nggak tahu harganya sekarang berapa. Bisa dicek ya harga Ethereum saat ini berapa. Harga Bitcoin saat ini berapa. Nah problemnya dengan uang digital tadi ya. Uang digital dalam artian uang di luar negeri, di Indonesia ini tidak diakui sebagai uang ya, alat bayar. Kita mengakuinya sebagai aset ya. Digital aset. Jadi uangnya ini juga dianggap digital aset. Kenapa? Karena Ethereum dan ya cryptocurrency yang lainnya, kripto itu ya intinya tuh harganya tuh sangat bervariasi sekali. Ya, nah, kita bisa lihat di internet ya, ada banyak exchange yang bisa saling pertukarkan antara uang dolar tadi ya, dolar kita konversikan menjadi Ethereum, kita konversikan menjadi Bitcoin, kita konversikan menjadi token-token yang lain atau koin-koin yang lain tuh bisa ya. Ya jadi kita bisa ini. Tentu saja tuh harganya berfluktuasi. Nah ada orang yang senangnya mainnya nggak NFT tapi memainkannya itu tadi ya, beli jual beli jual beli jual beli, itu ada juga sih orang yang melakukan itu. Jadi dia kayak main falas aja ya, kayak main falas ya. Tapi intinya for the sake of argument ya. Jadi kalau kita terkait dengan NFT sebetulnya kita taruh duit dimasukkan ke dalam wallet kita 500.000. Nah ini sebetulnya merupakan apa ya? Ini saya ya kekesalan saya terhadap cryptocurrency itu pada prinsipnya dia transaksinya masih gede-gede ya, nggak bisa murah ya. Sebagai contoh saya pernah nanya, bisa nggak 10.000 perak dikonversikan menjadi Ethereum? Bisa Pak. Terlalu murah sekali Pak. Waduh, jadi minimal berapa? 500.000 lah Pak. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan ya, kalau kita mau mainan NFT ya minimum $100 lah ya. $100 kita punya duit di wallet kita, $100. Jadi 1,5 juta rupiah. Jadi ya di tahap awal Anda harus buat rekening ya, harus punya wallet, diisi dulu katakanlah 1,5 juta rupiah ya, karena untuk main-mainan itu butuh duit. Nah jadi hambatan kedua, satu tadi ya, kita harus punya crypto wallet dulu. Itu satu ya. Ya berarti kita harus orang tehi banget ya. Orang-orang yang tidak tehi susah banget untuk kayak gini. Kayak misalnya artis, Pak Budi saya nggak punya wallet itu apaan sih gitu. Saya bisa nompleng Pak Budi nggak? Nah berarti orang bisa minta tolong kepada kita untuk melakukannya. Bisa. Tapi jadi kita nanti berfungsi sebagai publisher, agency. Nanti kita bicara tentang NFT ini ya, pros dan consnya. Gitu ya. Oke ya, kita isi. Nah, berarti kita isi tadi mau beli di Indodax, Binance, minta orang segala macam. Pokoknya masuklah $1,5 juta. Karena kenapa kita harus punya duit tadi ya? Punya duit dulu untuk mulai ini. Karena kalau kita tadi punya image, foto segala macam, kalau kita mau buatkan menjadi NFT, mau kita catatkan di blockchain, butuh duit. Jadi kalau kita mau nangkap ikan harus butuh ini apa baitnya dulu ya, harus butuh umpannya. Kalau mau nangkap ayam harus pakai ayam. Salah kali ya. Mau nangkap ikan gede pakai ikan yang kecil. Jadi kita harus punya duit dulu untuk melakukan konversi dari apapun ya digital aset kita menjadi NFT. Itu istilahnya tuh dilakukan proses minting ya. Mint ini ntar saya orat-orat dia pakai tablet ya biar bisa. Oke, sorry. Nah, jadi ada proses yang namanya proses minting. Ini kayak orang membuat uang ya. Kalau membuat uang dolar itu dimintkan ya. Jadi ini adalah proses menggalinya atau mencetak. Ini proses mencetak ya. Kita ambil ini adalah mencetak. Mencetak. Ini susah banget ya mencetak ya. Tadi mau tulis mencret. Mencetak ya. Nah, mencetak itu dari tadi kita punya dari digital asset ya. Digital asset. Misalnya image gitu ya. Image kita atau foto gitu ya. Foto gitu ya. Kita mau dikonversikan ke NFT. Nah, ya NFT. Jadi token ya. Jadi token ini. Nah, ini kita sebut namanya mint. Nah, mint ini butuh duit. Jadi nggak bisa kita punya gambar terus kita
langsung jadiin NFT, nggak ada duit. Jadi ada cost-nya. Itulah sebabnya kalau gambar-gambar kita ya atau digital arts kita nggak bakalan kejual, rugi juga. Kita udah jadiin NFT nggak kejual. Ya gitu ya. Jadi pertama punya ini terus isi dulu karena kita nanti butuh duit untuk melakukan minting. Oke ya. Jadi itu satu udah, ini udah oke lah ya dengan langkah berat. Jadi langkah panjang ya, kita udah punya. Oke. Nah sekarang kita udah punya wallet, udah ada duitnya, udah bisa macam-macam sih sebetulnya. Kita bisa melakukan macam-macam ya cryptocurrency, beli apa-apa segala macam di dunia kripto. Nah bisa juga beli musik di toko musik digital saya. Belum ding, toko musik digital saya baru pakai IDRP ya. Belum bisa pakai Bitcoin dan lain sebagainya. Karena ini masih mahal tadi. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga kan kita mau jualan ya, mau jual beli NFT kita. Maka kita cari marketplace. Ya, marketplace ini tempat jual beli NFT. Jadi kalau kita nanti udah punya duit, kita mau beli aja. Mau misalnya ada yang mau beli gambarnya Ghazali gimana? Nah, pakai gini. Anda mau beli foto Ghazali, mau Anda cetak, print di rumah atau dijadiin screensaver di desktop Anda? Probably not. Tapi siapa tahu Anda mau gaya-gayaan kan, boleh-boleh aja dong ya. Jadi Anda bisa beli ya atau membuat nanti di sebuah marketplace. Marketplace-nya tuh apa ya? Marketplace-nya macam-macam ya. Yang sekarang lagi ngetop, yang banyak ngetop tadi adalah OpenSea ya. OpenSea ini tempat untuk jual beli. Ada lagi Rarible dan lain sebagainya. Tentu saja ini ada yang lain-lain ya. Bahkan di Indonesia pun sekarang ada teman-teman yang membuat marketplace ya, NFT marketplace buatan itu di Indonesia. Ini kayak kita anggap seperti eBay lah ya, eBay-nya ya, eBay zaman dulu. Kalau eBay itu fisik, nah kalau ini OpenSea. Atau kalau ini yang kita anggap kalau di Indonesia mungkin Tokopedia ya. Tokopedia bisa buatan jual NFT, bisa sih sebetulnya ya. Nah, ya, jadi ada IP ini jualan kayak gini. Udah, nah Anda bisa beli segala macam. Nah, sekarang oke, saya udah punya account. Nah, account-nya itu di marketplace tadi harus kita linkkan dengan account kita dengan cryptocurrency ini ya. Dengan crypto wallet kita, sorry. Jadi kita linkkan ya. Jadi dengan kata lain kalau kita masuk ke marketplace tadi, kita mau beli segala macam itu bisa belinya dengan menggunakan uang kita yang ada di dompet tadi. Ya, di dompet digital kita. Dah? Dompet digital kita udah. Nah, sekarang kita udah punya account, udah punya ini udah. Maka sekarang kita baru akan melakukan proses minting ya. Berarti kita proses mengupload digital arts kita, misalnya image, foto atau apa. Nah, maka kita menggunakan layanan yang ada di ini misalnya OpenSea gitu ya. Kita buka atau Rarible juga sama ya. Kita buka, masuk ke account kita, kemudian kita upload foto kita. Katakanlah tadi foto Anda mau Anda upload ya. Logo lah atau apa, gambar art segala macam, upload gitu ya. Di-upload ke sana terus barulah ada proses yang namanya proses minting ya. Dan ini tentu saja bergantung kepada si ininya ya, marketplace-nya. Sebetulnya sama aja sih ya marketplace ini. Pada prinsipnya adalah proses minting. Proses minting itu apa sih? Pada prinsipnya adalah mencatatkan ya, ini proses tadi ya, mencatatkan apa? Data digital aset Anda ya, mencatatkan digital aset ke blockchain. Nah, ya, nanti blockchainnya apa kita bahas terpisah ya, blockchain ya. Nah, kemudian itu di dalam itu dicatatkan, udah dijadikan NFT. Jadi dengan cara gini NFT. Nah, ini butuh duit nih, membutuhkan uang, membutuhkan dolar biaya. Atau ini kenapa kita harus punya duit tadi ya. Kenapa harus punya wallet? Maka ini akan diambil dari wallet kita. Dari wallet. Jadi belum apa-apa, kita harus tekor dulu ya, keluar duit dulu. Udah jadi. Nah, kalau sudah jadi kita punya NFT, kemudian NFT ini kita publish di situ. Ya, dipublish. Misalnya kita mau publish foto Budi Rajo, kita publish harganya berapa? Tergantung nih. Nah, nanti misalnya ini cost-nya, ini kan ada cost-nya nih ya. Dihitung-hitung, wah cost melakukan ini misalnya katakanlah habis $5 gitu. Ya mau dijual $1 sih nggak apa-apa, tapi berarti Anda tekor. Oke, saya mau jual harganya ini kan ya tadi $5. Oke lah kalau gitu saya buat publish ini harganya $10 ya, misalnya saya buat harga awal. Nah, ini kan tadi ya seperti eBay ya. Ini ada auction, bisa di auction ya. Auction. Bisa dijual juga bisa ya.
$10. Nah, kemudian ada orang yang beli. Nah, semuanya ini dilakukan dengan menggunakan wallet tadi ya. Jadi ini jual belinya misalnya mau pakai Ethereum, harganya berapa Ethereum atau pakai Bitcoin ya. Jadi ini harganya di sini tuh ya, mau berapa Ethereum ya, ETH atau Bitcoin ya. Misalnya ini satu gambar saya harganya 1 Ethereum atau 0,1 atau 0,01 Ethereum gitu ya. Nah, itu dijual di situ. Nah, ada beberapa hal yang terkait dari ini ya, yang ini ya, dari ininya. Proses-proses ini ada macam-macam. Pertama, Pak, kenapa ini harus bayar-bayar? Nah, itu adalah karena sifat dari blockchain ya. Nanti kapan kita jenelkan, nanti di sini udah 10-15 ya, kayaknya mungkin nggak akan saya jelaskan. Next time saya akan jelaskan tentang blockchain lebih detail, ada di materi kuliah saya. Anyway ya, kenapa gitu? Karena untuk mencatatkan digital access ke blockchain ini dibutuhkan cost ya. Baik kalau kita misalnya katakanlah ya, yang umum, misalnya OpenSea segala macam ini menggunakan network dari Ethereum. Ethereum itu itu termasuk salah satu jaringan untuk mengimplementasikan blockchain ya. Bukan satu-satunya, ada jaringan-jaringan lagi, ada Tomo Chain, ada macam-macam. Kalau di Indonesia ada Vexanium segala macam ya, ada macam-macam. Kalau ini saya bisa buat jaringan saya sendiri ya dengan Hyperledger segala macam ya. Yang intinya untuk ini tadi mencatatkan gini, ini ada proses ya. Kalau ada proses mining segala macam. Nah, kalau di dalam Ethereum itu istilahnya tuh ada harus cost itu namanya gas. Gas ya. Ini kayak kalau kita bensin ya. Untuk atau kalau kita bilangnya nasi ini ya, nasi bungkus ya. Kalau ini kan harus menggali, harus mencetak segala macam. Ini gasnya ini adalah duit yang untuk mencatatkan gini nih, ongkosnya nih. Ini duitnya nih. Nah, ini yang agak mahal ya, dan itu berfluktuasi itu tadi. Itu satu ya kenapa ini ya. Jadi kenapa untuk membuat NFT itu butuh duit. Yang kedua, yang menaiknya lagi. Nah, ini kan saya taruh misalnya harganya berapa ya. Tentu saja kalau di auction ya terserah harganya bisa ditawar lebih tinggi, bisa ditawar tinggi. Nanti hasil terakhir ya, misalnya saya naruh awal-awal $10 karena saya nggak yakin ini ada yang mau gitu ya. Oke lah, banyak yang nanya-nanya. Terus ternyata, ternyata terakhir-terakhir itu ada yang membayar mungkin di dalam Ethereum ya, mungkin setara dengan katakanlah dengan $1.000 ya misalnya $1.000 setara dengan $1.000 ya, bisa juga setara dengan $10.000 ya, suka-suka ya. Misalnya ini Pak Budi keren nih fotonya, saya mau ini ya, berarti nanti ini bertukar tangan ya, dari yang $10 dijadiin orang yang berikutnya yang beli, dicatatin lagi $20, dicatatin lagi dan seterusnya, langsung beli $1.000 dan semuanya ini tercatat siapa yang punya ini dan harganya ini tercatat ya. Jadi NFT-nya saya tadi ya, foto saya tadi tercatat pemiliknya siapa dan historinya juga ada catatan ini yang dulu beli siapa ya. Terus yang menariknya lagi kalau yang ini ya, yang menariknya lagi kalau dalam hal NFT ini juga dia juga kita pas lagi kita publishing tadi, kita juga punya ada opportunity untuk meminta royalty ya. Jadi untuk setiap transaksi, nih tadi misalnya ya dari saya jual misalnya $10 gitu ya. Terus kemudian ada orang lagi pembeli kedua, nih pembeli pertama, ada yang mau. Pembeli kedua, saya beli jadi $25 misalnya gitu ya. Pembeli ketiga dan lain sebagainya. Nah, misalnya tadi ya di Rarible atau di OpenSea itu kita punya option bahwa ketika kita publish saya minta setiap transaksi dapat 10% gitu ya. Jadi meskipun saya tadi ya harga saya itu yang saya jual $10 udah dibeli orang lain ya, naik segala macam, tapi saya juga dapat ini tambahan juga bisa nih. Jadi semuanya ini prosesnya langsung masuk ke wallet kita. Kita. Ya. Ini kalau jual beli gitu ya. Tadi kalau misalnya ini yang kalau ini jual beli ya. Tentu saja kalau jual beli ini ya kita tadi kalau jualnya 10 ya dapatnya cuma 10 ya, ini jual beli antara mereka ya. Tapi kalau di auction, di auction tentu saja kita bisa bilang bisa ikutan ya. Tadi ya ikutan kalau di auction ya pas penjualannya tadi bukan $10 dibeli tapi $10 di auction dulu, misalnya terjual menjadi $1.000 ya. Ya udah itu kita dapat ya. Tapi kalau dibeli $1.000 kemudian udah terjual ke yang bersangkutan jual lagi ke orang bersangkutan jadi $2.000, kita nggak dapat ya $2.000 itu enggak gitu. Kita yang tadi aja $1.000. Tetapi kalau dengan option yang kayak gini ya kita dapat lagi 10% dari nilai transaksi itu ya. Jadi yang ini mungkin nggak dapat. Kalau misalnya dia jual jadi $200 katakan ya. Nah, $200 dia mungkin dapat selisihnya $100, tapi $100 itu 10% dari nilai transaksinya. Nilai transaksinya saya nggak, ini dihitung dari ini ya $200. Berarti saya dapat $20 lagi dari sini. Mungkin jadi ini dapatnya cuma $80 ya. Ya.
Jadi apa? Si creator tadi selain dari harga awal dia jual, untuk setiap transaksi dia mendapatkan royalty. Bisa itu bisa ya. Jadi ini uniknya si NFT ini jual belinya bisa gitu ya. Bisa menarik ya gitu. Ya jadi inilah ya sebetulnya NFT. Nah sebetulnya kapan ya, ini kalau cerita blockchain panjang lagi ya. Sekarang issues tentang NFT ini ya. Jadi ini start ya. Ini saya belum punya slide-nya, tapi kita bahas aja langsung di sini. Sambil kalau ada yang nanya ya, Chris all sick this. Oke. Pertama masalahnya itu adalah untuk terjun ke ini ribet ya. Pertama kali ini adalah satu ribet banget ya. Can we do it? Yes, we can. Tentu saja. Bisakah saya melakukannya? Bisa, tinggal ikuti aja ya. Ya ribet dikit lah. Tapi ada orang yang malas. Aduh malas Pak, saya gini-gini, saya nyerahin aja lah image-nya, Pak Budi tolong urusin, nanti duitnya kita bagi-bagi. Nah itu dia, maka akan ada orang yang akan melakukannya menjadi ini. Jadi menurut saya nanti akan banyak yang kita sebut publisher ya. Publisher NFT ya. Nah publisher NFT inilah yang membantu digital artist tadi untuk meng-NFT-kan, karena dia memodalin tadi misalnya publisher ini udahlah ginilah. Misalnya dia kenal berapa pelukis yang dia yakin bahwa akan bisa jual ya. Si pelukis itu kan saya ginilah artnya saya koleksi segala macam. Nah urusan tadi ya create gini segala macam, modalin untuk segala macam ini dilakukan oleh si publisher. Ya. Ini kayak publisher tuh kayak label di lagu, publisher ini atau tadi art galleries ya, atau art, kalau ini kan art gallery ya, art galleries ya. Ya, tapi intinya publisher ya, publisher inilah yang akan membantu artis-artis itu. Tentu saja publisher ini duitnya adalah di sini. Jadi dugaan saya ke depannya kalau Anda mau ini, Anda bukan digital artist, ya jadilah publisher ini. Ya. Tapi dengan kata lain apa? Kalau Anda artis ya, artis. Nah ini kembali lagi ke zaman dulu lagi ya. Ini artis versus publisher. Saya khawatir ya, artis-artis duitnya nggak dapat banyak, publisher yang dapat duit banyak. Jadi misalnya oke lah ya, wah ini karya saya terjual 100 juta, artisnya dapat 10 juta, publishernya dapat 70 juta. Kalau Anda sebagai artis rela dengan itu, ya nggak masalah. Tapi gimana kalau misalnya, misal gini ya, misal NFT Anda terjual dengan hebat, Anda dapat 10 juta, dia dapat 1 miliar. Enging, jadi bilang, waduh, ini kok nggak ini ya. Kata publisher, kan saya yang melakukan proses ini, minting, modalin. Kemudian bukan gitu juga, dia prosesnya kan gini. Kalau kita buat NFT ya, sama dengan arts yang lain, kita harus promosikan. Nah, Ghazali itu termasuk yang anomali yang mungkin Anda susah ya. Anda kayak Ghazali gitu, foto Anda ini faktor masalah luck ya. Nah, ini dia ya, keberuntungan. Orang ya itu bukan sesuatu hal yang bisa diulang-ulang lagi ya. Ya Ghazali itu lucknya gede pas awal itu ya. Luck. Jadi kalau Anda buat foto saya yakin nggak akan sehebat Ghazali lagi gitu ya. Meskipun foto Anda lebih bagus, tampang Anda lebih keren ya, lebih ganteng, lebih cantik. Ini masalah luck ya. Masalah luck aja. Nah inilah yang luck ini yang akan dikejar oleh publisher ini, karena dia harus mempromosikan di mana-mana. Oh ini ada foto baru nih. Siapa artis terkenal? BTS. Kalau ini siapa? Syahrini. Yang ini ada foto Syahrini atau foto siapa ya? Saya nggak ngerti. Saya orang lama ya, jadi nggak ngerti ya. Maka publishernya inilah yang akan mempromosikan itu semua. Tentu saja ada cost di dalam melakukan publishingnya. Jadi ini namanya juga publishing ya, ada cost untuk melakukan marketing lah ya. Kan ini sama ya seperti arts yang lain-lain ini. Jadi ini adalah, nah ini nanti di sinilah ya. Itu satu publisher. Yang kedua tadi marketplace ya. Marketplace. Nah, membuat marketplace susah nggak? Menurut saya janganlah terjun ke marketplace ini. Tapi menurut saya ini kayak kita membuat marketplace kayak Tokopedia segala macam gitu-gitu ya. Buat segala macam ya bisa enggak, bisa berhasil, bisa enggak ya. Yang ini udah pasti lah ya, kalau Anda mau ini ya cari duit di situlah jadi itu. Yang ini sebagai artis ya ada orang bilang ya mending lah dapat 10 juta daripada nggak dapat duit gitu. Ya tapi jangan iri ya kalau si publishernya dapat 1 miliar ya. Nggak boleh iri aja itu ya. Nah, kebanyakan iri nantinya ya. Marketplace, membuat jadi marketplace menurut saya agak berat nih.
Jadi janganlah terjunkan. Udah ada OpenSea, Rarible gitu ya. Tapi kalau ada yang mau nekat boleh-boleh aja sih buat marketplace di Indonesia. Karena gini, marketnya di Indonesia itu kan luar biasa besar ya, sehingga membuat marketplace di Indonesia suatu hal yang worth it juga kali ya. Ini membuatnya menjadi lebih mudah, pasarnya Indonesia yang mungkin culture kita beda dengan luar negeri. Kayak Gojek lah ya, nggak akan kejadian di luar negeri ya. Gitu. Nah yang ketiga nih masalah intellectual property rights, IPR, atau masalah haki ya. Kalau bangsanya Ghazali tadi nggak masalah ya, kan dia fotonya dia sendiri. Tapi masalah tadi nyolong punya foto orang lain ya, foto atau karya orang lain. Ya, kayak tadi foto rektor ITB langsung di NFT-kan. Kan si pihak ini kan dia tidak akan ngecek itu fotonya siapa, foto rektor segala macem gitu ya. Akan banyak pelanggaran terhadap ini. Maka banyak digital artist yang dia punya tempat-tempat misalnya di DeviantArt itu ya, gambar-gambar digitalnya sama dia langsung diblokirin. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian nyolongin arts itu kemudian di NFT-kan oleh orang-orang itu. Sehingga ketika artisnya mau melakukan NFT sendiri, dia bilang, oh gambarnya itu udah ada yang di NFT-kan, itu udah dalam bentuk NFT punyaan orang lain. Nah si artisnya ini sekarang men-challenge-nya itu agak susah. Itu karya saya, bukan karya kamu, karya orang lain ini. Jadi pencolongan itu sering terjadi. On the other hand, orang-orang bisa juga bilang, daripada colongan lainnya NFT-in aja. Nah berarti ini artisnya ini agak susah ya. Damn if you do, then damn if you don't gitu ya. Jadi dia kalau melakukan lose-lose ya, dia kalau nggak buat NFT nanti karya dia kecolongan sama orang lain. Kalau dia buat NFT dia harus modalin dulu ya. Jadi artis ini sekarang kepaksa buat NFT, harus ngemodalin dulu karena takutnya karya-karya digital dia dicolongin sama orang lain. Jadi kalau artis-artis, kalau saran saya sih ya memang di NFT kan, tapi problemnya apa? Butuh duit, jualan juga belum ya. Dan digital artsnya juga belum tentu ada yang beli gitu ya. Gitu. Jadi kenapa saya tidak melakukan NFT ini ya karena siapa sih yang mau beli foto saya? Gila kali ya mau beli foto saya untuk nutupin ini, nakut-nakutin tikus gitu ya. Jadi dan masih ini akan banyak ya. Terus nanti kalau fotonya, Pak kalau saya punya foto sesuatu kemudian saya saya blur, itu apakah itu art yang berbeda? Art yang berbeda. Wah, bagaimana dong dengan ininya? Itu dia ya. Gitu ya. Misalnya kalau itu fotonya saya stretch, saya rotate, saya ini crop, itu jadi art yang berbeda tentunya. Fotonya yang tadinya berwarna saya jadikan black and white, berbeda nggak? Ya berbeda. Ya. Wah, jadi gimana dong? Jadi ini ya ada more issues to come ya, more problems to come. Jadi ceritanya adalah di mana ada suatu masalah, ada suatu opportunity, di mana ada satu opportunity ada masalah. Demikianlah cerita pagi singkat ini tentang NFT. Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua nih. Kalau ada yang mau nanya silahkan lagi nih. Kita masih punya waktu. Iya 3 menit ya. Tadinya saya mau cerita blockchain, nggak akan mungkin terjadi ya. Blockchain ini kita bahas lagi ya di lain kesempatan. Ini udah mau 1 jam soalnya. Saya batasi 1 jam soalnya ya saya paham ya orang-orang pada sibuk semua. Jadi konten kita juga jangan banyak-banyak. Pak Budi, kontennya ini bisa di NFT-kan? Ya bisa sih. Tapi menurut saya juga ya bagi saya lebih penting konten ini saya bagikan, saya tampilkan secara gratis, nanti ada di YouTube, ada di Pinale juga ya, untuk melihat konten ini ya. Gitu ya. Jadi saya tidak akan dibuatkan NFT sehingga dimiliki satu orang aja. Ini lebih baik dimiliki orang banyak. Ya. Apalagi? Gitu. Sebentar saya ini dulu. Saya pindahkan lagi. Nah. Jadi gimana? Ada pendapat dari rekan-rekan sekalian? Ada yang nanya? Ntar ya saya cek lagi di sini. Oh banyak yang nanya. Oh ternyata banyak yang nanya. Sorry. Saya tadi tidak ngelihat ya. Oke, sebentar saya bacain lagi ya. Kayak foto jurnalistik juga, The Association Press will launch NFT marketplace. Ya betul sekali. Stania betul. Ya, jadi apa yang dikatakan Stania betul, foto jurnalis itu ada Associated Press mengumpulkan ini betul. Metaverse sama NFT ada hubungannya Pak? Enggak sih. Metaverse itu ya kayak
Paling gampang kalau kita mainan The Sims atau mainan apa sih namanya, Minecraft, Roblox ya, kita membuat dunia digital, kita pasti pakai e-wallet ya untuk jual belinya. Nah, di dalam sana kalau kita mau pakai lukisan kita boleh aja sih buat lukisan Mona Lisa versi metaverse ya, boleh aja. Tapi nanti dituntut orang banyak ya, bisa ya. Oh, waduh mahal ya, minimal 500.000. Ya, bisa jadi agensi. Ya, agensi mulai satu. Itu satu koin Ethereum 40 OP sekarang bilang satu koin Ethereum adalah 40.300.000. Nah, gitu ya. Gimana caranya kalau udah bikin NFT kejual? Nah itu harus fungsinya ini ya, memarketing kan ya, membuat hype gitu. Wah ini Pak Budi fotonya keren, ada gambar cicak di belakangnya. Bukan ada cicak, ada gambar komodo di belakangnya nempel. Wah itu keren ya. Gitu. Jual NFT pakai nama samaran bisa banget ya, nama samaran. Justru contoh kasus yang rektor itu ya, rektor ITB itu yang jual NFT itu pakai nama samaran. Jadi kita tidak tahu usernya apa. Pak Budi, mari kita track down. Pak Budi, mari kita track down orang itu. Menurut saya useless, nggak usah lah ya. Dan memang tujuan dari itu kayak dompet. Ini kalau di dompet saya nggak ada ID ya, ada cuma duit aja. Ini dompet siapa? Ya ini anonim ya dompet. Uang juga anonim ya. Nggak ada pemiliknya. Ya, nggak ada namanya, bukan nggak ada pemiliknya. Ada namanya. Apakah aset nyata yang sudah di tokenize dan di NFT maka aset fiksisnya harus dimusnahkan? Oh tidak ya. Karena kita bisa membuat kayak misalnya saya membuat lukisan ya. Lukisannya bisa saya jual lukisannya, tapi pas penjual beli lukisan itu kan akan jelas ya. Versi digitalnya kita buat beda, versi printnya beda, versi bisa. Jadi satu produk art itu ya, satu jenis art itu bisa kita konversikan dengan yang beda-beda. Sama ketika orang buat lagu juga ya, lagunya itu dalam bentuk vinyl, dalam bentuk analog, begitu dijadikan ringback tone itu beda ya, harusnya beda. Makanya dulu isunya adalah kalau saya punya lagu ngarang, saya jual ke label, kalau dibuat ringback tone itu sama nggak? Kan sama-sama lagu digital? Enggak, itu beda deh. Dalam bentuk mechanical, elektronik, electrical, elektronik dan seterusnya itu beda. Jadi beda medium, beda karya ya. Atemnya harus yang benar unik ya, jadi harus bisa sesuka kita, bisa ambil bagian tiap transaksi. Ya betul ya, betul seperti itu. Apakah setiap creator punya hak exposure yang sama untuk actionnya Pak? Menurut saya itu tergantung dari biro auctionnya ya, belum tentu sama ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Atau nanti ada algoritma kayak di YouTube di mana exposure-nya berbeda-beda, betul kayak gitu ya. Jadi ya tergantung dari si marketplace-nya dan lain sebagainya. Kalau itu dikelola oleh publisher, nanti yang ini ada publisher-nya. Publisher-nya mau buka-bukaan atau enggak itu terserah publisher-nya ya. Tapi enaknya blockchain itu semuanya tercatat ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat di transaksi di blockchain-nya ada gitu ya. Jadi sebetulnya bagusnya adalah tercatat ya. Mau disembunyiin tercatat. Nah itu yang heboh kemarin tuh antara pencipta lagu sama publisher label. Nah ini akan sama ya. Jadi kalau itu lagu dengan label sama, ini sama ya. Kayak gambar art di Photoshop bisa langsung di NFT kan hasilnya. Bisa. Itu tadi ya. Tapi harus ada proses mintingnya dulu ya, mencatatkan. Jadi kalau kita cuma buat gambar digital, itu bukan NFT ya, karena tadi untuk menjadikan token dia harus di tokenize dulu ya. Bisa jadi ya gimmick gitu, iya jadi gimmick ya. Ditunggu kuliah blockchain lagi. Pak ngedosen di mana? Saya dosen di ITB. Saya dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, dan saya juga ngajar di SBM-nya, di MBA-nya. Jadi saya topik saya ini ada banyak dosennya di ITB gitu ya. Terus saya juga ada jadi guest lecturer di Presiden University. Tapi base saya ITB, kemudian saya punya perusahaan teknologi banyak ya. Ini tadi saya nggak cerita di awal-awal, gitu ya. Nanti saya kan berusaha rutin ya di GoPlay ini pengennya sih setiap minggu. Kalau saya lagi nggak keluar kota, masalahnya gear saya untuk melakukan rekaman gini ya, langsung streaming gini ada di rumah ya, jadi saya harus buat gears yang bisa saya bawa ini ya, supaya saya bisa langsung tetap streaming dari luar kota sekalipun. Mudah-mudahan ya, kita lihat lah ya. Baik ya, udah lewat nih, udah 10.34, udah lewat 4 menit dari jadwal saya, maka kita sudahi aja. Nanti kalau ada
pertanyaan-pertanyaan bisa diskusikan. Saya ada di mana-mana, ada di Google, ada di YouTube, ada di Google YouTube, ada di Twitter, ada di macam-macam ya, sampai TikTok pun ada. Biasanya akun saya adalah Rahard kayak Raharjo, tapi terhenti 6 huruf jadi RAHARD gitu ya. Nanti dicarilah, saya ada di berbagai media sosial. Gitu ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Semoga apa yang saya ceritakan tadi ini bisa menjadi pencerahan kepada Anda. Silahkan yang mau join di NFT, tapi tadi ya join with care. Anda udah tahu risikonya, Anda udah harus tahu modalnya dari mana, harus tahu melakukan apa, dan tahu problem-problem yang terkait dengan NFT. Semoga sukses ya. Terus nanti kalau lagi sukses jangan teriak-teriak, bisikin saya aja ya. Pak Budi harus kasih tahu nih, dapat bonusnya karena Pak Budi ngajarin Anda. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya harus ngopi yang kedua nih. Ini teh dulu ya. Oke, silakan boleh bubar. Saya cek di sini ya. Terima kasih dulu. Terima kasih semuanya. Ya. Oh, masih ada lagi ya. Oh, tentang blog musiknya apa? Oh, tadi sorry ya. insanmusic.id ya. Mau ngelamar ke perusahaan teknologinya, boleh, tapi gajinya ini ya dibayar pakai Ethereum. Jangan nih, mahal ya. Semuanya sukses ya. Oke.